Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat Paskah. Bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang ada saat ini. Kita masih bisa melaksanakan ibadah secara online. Karena dengan bersyukur, sukacita hadir dalam diri kita. Dan sukacita dalam Yesus tidak bisa dihentikan atau dimatikan oleh apapun. Virus corona yang menular dan mematikan pun tidak akan mematikan sukacita kita. Karena kemenangan telah kita miliki dalam Yesus Kristus. Marilah kita berdiri menyatakan kemenangan kita dengan menyanyikan lagu Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia lahir. Roh Kudus turun. Puji nama Tuhan. Dalam kemenangan yang ada, kita dimampukan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kasih yang dari Yesus menyatakan bahwa kita semua adalah bersaudara. Mari kita sambut sukacita dalam persaudaraan dengan menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemberita firman berserta penatua dan diaken bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah pada hari Minggu Paskah ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Pemberita firman dan ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aprianus Libat, Ketua Majelis Jemaat GPIB Shalom DKI Jakarta.
Saudaraku, mari kita hening sejenak, beningkan hati dan pikiran. Kita memasuki rumpun menghadap Tuhan. Yesus yang telah bangkit dan hidup, Dia pun sekarang hadir di tengah ibadah Paskah keluarga, di rumah kita masing-masing. Jagamu tak tertidur, tak lelah. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara di rumah. Nats pembimbing dari 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 57. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, di kemarin dan kemarin lagi, kami menangis. Seluruh alam ciptaan menangis. Meratap sedih, memandang pada yang tersalib. Anak-Mu, Yesus, Mesias dan Penebus. Dia tersalib karena menanggung salah, khianat, dan dosa kami. Dia tersalib karena ditolak, disingkirkan oleh dunia ciptaannya. Bagaikan saudara-saudara kami, korban COVID-19 yang masih sakit, bahkan yang telah mati. Mereka ditolak dan disingkirkan dari halayak. Tiada teman dan handai taulan. Semua lari, menyingkir karena takut yang sangat mencekam. Ya Bapa, di kekinian pagi ini, kami sekeluarga Engkau bangunkan untuk menghirup damai taman yang sunyi, menjemput fajar hari yang baru dalam mada kemenangan. Karena kubur dan maut telah dikalahkan, Engkau telah membangkitkan Yesus dari mati yang tak berperih. Yesus, Tuhan kami, telah bangkit. Ya, Dia bangkit untuk menghapus air mata para orang tua, anak-anak, kakak dan adik, bahkan suami dan istri, opa, oma, cucu-cucu, bahkan kami semua. Karena kehilangan yang dicintai di masa pandemi ini, Dia bangkit untuk memberi hidup baru dan harapan baru. Ya Yesus yang telah bangkit, bangkitkanlah kami untuk menatap hari esok. Bangkitkanlah asa di tengah raga yang makin payah. Hidupkanlah iman dan imun kami di tengah pandemi yang masih mencekam. Dalam sujud yang penuh damba, kami berseru, nyatakanlah kuasa kehidupan-Mu dan matikanlah sebar COVID-19 dari bumi dan negeri pertiwi ini, agar kami dapat bernyanyi dan beribadah bersama-sama lagi, agar kami bisa bekerja, kami bisa bersekolah, merendah hidup, dan bakti yang penuh arti. Syukur dan termulialah nama-Mu, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Berita kebangkitan Yesus. Matius 28 ayat 1 sampai 18,
yang menyatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat Tuhan itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota, dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di hari kebangkitan-Mu atas maut, kami berkumpul bersama-sama lagi di hari ini, sekalipun kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya
kuasa Roh-Mu yang kudus hadir dalam setiap kesempatan bagi kami untuk duduk di sekitar firman-Mu saat ini. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami sekalian untuk mendalami kekayaan firman-Mu di hari ini, di hari kemenangan Yesus Kristus atas maut. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Markus pasal 16 ayat 1-8 dengan perikop kebangkitan Yesus yang menyatakan, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi mereka melihat dari dekat. Tampaklah batu yang memang sangat besar itu terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur pada Allah. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, dimanapun engkau berada saat ini, saya menyampaikan selamat Paskah. Yesus bangkit dan Yesus hidup, yang membuktikan bahwa Dia telah mengalahkan maut, yang hari ini kita sebagai orang percaya merayakannya dengan penuh sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia yang kamu lupakan,
Dia yang kamu tinggalkan, dia yang kamu sepelekan, dia yang kamu khianati, dia yang kamu nomor duakan, dia yang kamu ludahi, dia yang kamu salibkan, bahkan dia yang kamu bunuh. Kini dia telah hidup. Ia ada di antara kamu saat ini, dan ia ada di antara kita saat ini. Karena itulah, bersukacitalah akan kemenangan Yesus Kristus atas maut. Walaupun Anda saat ini sendirian mendengarkan firman Tuhan ini, entah Anda berdua, entah Anda bertiga, atau mungkin saat ini Anda bersama-sama dengan keluarga, sedang berkumpul bersama-sama di rumah. Tuhan hadir, Tuhan ada untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara saat ini berada. Entah mungkin kondisi Bapak, Ibu, saudara-saudara saat ini ada yang dalam keadaan sakit, mungkin yang saat ini terbaring di tempat tidur, atau yang sedang dirawat di rumah sakit, atau yang saat ini sedang berduka. Mungkin juga saat ini Anda dikucilkan oleh keluarga. Mungkin saat ini Anda dijauhkan oleh masyarakat oleh karena virus corona ini. Mungkin saja saat ini Anda ada dalam masalah dalam keluarga, pekerjaan, ataupun dalam pergaulan sehari-hari. Atau mungkin saat ini Anda sedang dikhianati. Maka jangan biarkanlah hati kita saat ini larut dalam kesedihan. Hari ini Ia datang dan bangkit dan hidup untuk kita semua. Jangan biarkan waktu ini berlalu begitu saja. Buka hatimu lebar-lebar, biar Dia memasuki kehidupan kita dalam sukacita kemenangan Yesus Kristus atas maut di hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah Yesus berpesan kepada murid-muridnya, di mana dalam pembacaan kita hari ini bahwa Yesus pernah berpesan kepada murid-muridnya selagi Dia ada bersama-sama dengan mereka, ketika Dia mengatakan, nanti kalau aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Itu yang sudah kita baca bersama-sama tadi di dalam ayat yang ke-7b. Di sana Ia mengatakan, Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Sebenarnya Yesus sudah mengatakan itu kepada murid-muridnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus berpesan ketika Dia akan bangkit, Dia akan mendahului mereka di Galilea? Ada apa dengan Galilea? Mengapa Galilea itu? Apakah Galilea ada keistimewaannya? Kenapa tidak bertemu saja di Bethlehem, tempat Yesus lahir? Atau kenapa tidak pertemuan atas kebangkitan itu tidak di Nazaret, tempat Dia pernah dibesarkan? Atau kenapa Yesus tidak berjanji kepada mereka, kita ketemu di sungai Yordan saja,
di tempat dia pernah dibaptis dulu. Kenapa Yesus berpesan demikian kepada murid-muridnya ketika dia akan bangkit? Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Galilea, bahasa Ibrani Hagalil, atau bahasa Arab Al-Jalil, yang berarti sirkuit atau berarti bukit. Bahasa Inggrisnya Galilee, atau bahasa Yunani Galilea. Galilea adalah sebuah daerah yang luas di bagian utara tanah Israel dan bertumpang tindih dengan sebagian distrik utara Israel. Pada masa Yesus dan sebelumnya, wilayah Galilea dihuni oleh orang Samaria, yaitu orang-orang yang berdarah campuran karena pembuangan bangsa Yahudi dan pendudukan oleh Kekaisaran Asyur dan Babel. Penduduk daerah itu kebanyakan berdarah campuran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi kultural maupun yang saleh menganggap mereka tidak murni, dan karena itu mereka najis secara moral, rohani, maupun fisik, yaitu di mana mereka didiami oleh roh-roh jahat dan mengidap berbagai penyakit. Kalau kita lihat cerita-cerita tentang Yesus di daerah Galilea, daerah Kapernaum, di sana Yesus banyak menyembuhkan orang-orang yang kerasukan setan, menyembuhkan orang-orang sakit, karena memang demikian kondisi orang-orang di daerah Galilea. Pada umumnya orang Yahudi tidak mau berurusan dengan mereka. Itulah salah satu alasan mengapa Yesus dari Nazaret dan murid-muridnya, yang sebagian mereka adalah nelayan dari Galilea, ditanggapi dengan rasa skeptik, ejekan, dan bahkan kebencian oleh para pemimpin Yahudi yang saleh di Yerusalem. Mereka sendiri menyebut Yesus orang Samaria. Makanya ada cerita orang Samaria yang baik hati. Dan Alkitab sendiri telah memberitakan bahwa Galilea adalah tanah orang asing, dalam tanda kutip, akan melihat terang yang besar. Dan kita bisa lihat dalam nubuatan-nubuatan dalam kitab Yesaya, ketika di sana dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang, atau batang yang remuk tidak akan dipatahkannya, dan juga sumbu yang pudar tidak dipadamkannya. Dan itu menunjukkan ayat-ayat bahwa ketika Yesus ada di daerah-daerah yang demikian, dia membawa kabar sukacita bagi mereka yang lemah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam penilaian manusia, Galilea tidak istimewa sama sekali.
Galilea simbol dari daerah yang terbelakang, kurang berpendidikan, dan kehidupan sosial yang rendah. Daerah yang pantas untuk diabaikan dan dilupakan karena tidak ada keistimewaan di sana. Oleh karena itulah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Yesus berpesan kepada murid-muridnya ketika dia bangkit, "Aku akan mendahului kamu ke Galilea." Untuk itulah maka ketika Yesus bangkit dan hadir di sana, dia merayakan kemenangannya bersama dengan mereka yang istilah kampungan, yang terbelakang, yang tak berpendidikan, yang rendah, yang miskin, dan berpenyakitan, dan lain-lain sebagainya. Yesus menghadirkan kuasa kebangkitannya di antara mereka yang terabaikan. Yesus menghadirkan kuasa kebangkitannya di antara mereka yang terpinggirkan atau mereka yang terlupakan. Oleh karena itu, Yesus menanti muridnya di Galilea, yaitu untuk memperbaharui visi mereka ke depan tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Inilah pesan penting dari kebangkitan Yesus, yaitu menunjukkan keberpihakan Yesus kepada kaum marginal. Yesus menekankan bahwa berita kemenangannya adalah berita kemenangan bagi orang-orang lemah, bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang yang disepelekan seperti orang-orang Galilea. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan yang ditandai dengan rontoknya pembatas antara manusia, hadirnya sikap bela rasa kepada mereka yang tertekan, tertindas, dan menjadi saudara kepada mereka yang tak berdaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus hadir mendahului mereka ke Galilea, mau menunjukkan bahwa apapun keadaan dan status orang-orang Galilea, bahwa Tuhan hadir di sana untuk membawa masa depan yang indah, yang cerah bagi mereka. Untuk itulah pesan Yesus kepada orang-orang yang datang ke kubur Yesus pada saat itu, yang dipesankan oleh seorang malaikat Tuhan yang ada di kubur saat itu. Ketika para perempuan datang meminyaki kubur Yesus pada saat itu, mereka tidak menjumpai dia di sana. Sehingga malaikat Tuhan itu menyampaikan kepada mereka dengan pesan bahwa ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu menunjukkan bagi kita bahwa melalui kebangkitannya ini, Yesus sudah selangkah di depan kita. Yesus sudah selangkah maju dalam menjalani kehidupan kita. Dia sudah lebih awal dari kita. Oleh karena itu, untuk apa kita khawatir tentang hari esok? Untuk apa kita khawatir tentang kondisi dan keberadaan kita saat ini?
Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan saja Yesus itu bangkit dan hidup di antara kita hari ini, tapi Ia sekali lagi, Ia ingin mendahului dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Oleh sebab itu, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan kuasa Yesus, bahwa Dia mendahului kita semua hari ini. Itu menunjukkan bahwa Dia mempunyai kuasa untuk mengatasi apapun yang sedang kita alami saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga melalui peristiwa kebangkitan Yesus di hari ini, Dia membawa kepastian bagi kita semua. Ketika saat ini kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sulit saat ini, khususnya dalam menghadapi virus corona, yakin dan percayalah bahwa ketika Yesus mengatakan, "Aku mendahului kamu ke Galilea," itu berarti Tuhan sudah selangkah lebih dahulu dalam menjalani kehidupan kita ini. Karena itulah, untuk apa kita khawatir tentang hari esok? Karena hari esok itu ada dalam tangan kuasanya. Karena Yesus hidup, Dia bangkit, maka ada hari esok. Untuk itulah kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Artinya, melalui kebangkitan Yesus Kristus, kehidupan kita penuh dengan warna. Hidup yang penuh dengan warna itu adalah hidup yang penuh dengan syukur, penuh dengan sukacita. Karena kebangkitan Yesus Kristus bagi kita hari ini membawa masa depan yang cerah bagi kita. Oleh karena itu, Dia datang dalam kehidupan kita masing-masing saat ini. Dia menjumpai kita di rumah tangga kita masing-masing hari ini. Karena itu sambutlah sukacita ini bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada bersama-sama dengan kita saat ini. Karena sesungguhnya Yesus sudah bangkit dan ada dan hadir dalam kehidupan rumah tangga kita saat ini. Biarlah sukacita ini akan kita bagikan kepada semua orang ketika saat ini kita saling menguatkan dan saling memotivasi satu dengan yang lain dalam menghadapi situasi dan kondisi yang kita alami saat ini, karena kita percaya kuasanya telah mengalahkan kematian. Terlebih kita percaya kuasanya juga kita akan bisa dapat mengalahkan COVID-19. Karena itu kita serahkan seluruh hidup dan penghidupan kita dalam tangan kuasa Tuhan, agar Dia terus bekerja dalam kehidupan kita hari ini, esok, dan selalu terus. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita di hari ini. Amin.
Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat. Bapa yang di surga, kami datang mengucapkan syukur atas keselamatan, kemenangan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga hari ini kami dapat merayakan Hari Paskah di hari ini, walaupun kami merayakannya di rumah kami masing-masing. Ya Bapa, di tengah-tengah syukur dan sukacita Paskah ini, kami datang membawa semua permohonan kami di hari Paskah ini, walaupun saat ini kami masih diperhadapkan oleh pandemi virus corona. Engkau melihat kesungguhan hati kami, keseriusan kami untuk melakukan banyak hal yang menghambat penyebaran virus ini, baik itu melalui himbauan-himbauan oleh pemerintah maupun kami sebagai masyarakat untuk patuh mengikuti semua himbauan, sehingga melalui kerjasama yang baik kiranya membawa berkat dan perubahan bagi kondisi yang kami alami saat ini. Kami mohon kekuatan-Mu, ya Yesus. Kami memohon hikmat-Mu, ya Yesus. Kami memohon belas kasih-Mu, ya Yesus, agar kami tetap terus berusaha dengan pertolongan dan tuntunan-Mu, supaya kami dapat terbebas dari dampak virus corona ini. Berkati Bapak Presiden bersama para menteri dan kepala-kepala daerah untuk bersinergi dalam penanganan COVID-19 ini. Ya Bapa, dalam rangkaian doa syafaat ini juga, kami memohon berkati juga para dokter, perawat, para medis, dan semua orang yang terus menunjukkan kepedulian dan perhatian untuk membantu dan meringankan beban saudara-saudara kami yang ada di garda terdepan dalam penanganan ini, sehingga mereka tetap memiliki semangat dan perjuangan yang tidak mudah untuk melakukan perawatan bagi setiap pasien-pasien yang ada. Tuhan Allah Bapa di surga, untuk itulah sampai kapanpun kami belum tahu Tuhan, namun berikanlah kami kesabaran, berikanlah kami hikmat-Mu untuk menjalani semuanya ini bersama-sama dengan Tuhan, karena kami tetap yakin bahwa bencana ini akan segera berlalu, bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata oleh karena campur tangan Tuhan, lewat berkat Tuhan dan kuasa-Mu.
Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, saat ini juga kami mau menyerahkan pergumulan kami sebagai warga gereja, dimanapun juga kami berada, yang juga saat ini berdampak dalam persekutuan dan pelayanan kami, di mana saat ini kami umat-Mu hanya dapat melakukan perayaan Paskah ini dari rumah kami masing-masing, melalui media-media yang kami gunakan. Ya Bapa di surga, di mana saat ini kami tetap terus melakukan berbagai macam bentuk pelayanan dan persekutuan, sekalipun kami tidak berjumpa satu dengan yang lain. Namun kami percaya kuasa-Mu tak terbatas oleh apapun juga, termasuk oleh virus corona ini. Ya Bapa di surga, untuk itu dalam kebersamaan kami pada saat ini, sebagai umat-Mu yang boleh bersatu hati di dalam persekutuan kami saat ini, walaupun kami terpisah oleh jarak satu dengan yang lain. Namun doa yang kami naikkan kepadamu pada hari ini ya Tuhan, berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami menyerahkan pergumulan kami untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, mereka yang dalam kondisi yang lemah. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka dalam kondisi apapun yang mereka alami saat ini. Mereka yang dalam usia lanjut dan dalam keadaan sakit. Saat ini kami menyerahkan Ibu Siahaya yang saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Pelni. Ibu Supardi yang saat ini terbaring lemah di rumah. Juga Ibu Doli Pinaria dalam kondisi usia lanjut yang dalam kelemahan saat ini di rumah. Juga Ibu Sakruela, Ibu Nahumuri, juga Bapak Charles Kue, Ibu Laimadi, Ibu Rusdiwi Harantu, Bapak Lasamahu, Ibu Mary Launa Pesi, Ibu Sar Sausi Lawane, Bapak Vence Manorek, Bapak Ari Tonang, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Ibu Yulia Wawor, Ibu Nurhasi Ombi, juga saudara-saudara kami yang saat ini juga ada dalam keadaan sakit. Mereka dalam proses perawatan. Mereka masih dalam menjalani kemoterapi. Dimanapun juga mereka terbaring dalam kelemahan dan perawatan yang mereka alami. Tuhan Yesus jamah mereka dan pulihkan mereka. Dan terlebih berikan semangat di dalam diri mereka. Sehingga mereka dimampukan untuk dapat menjalani kehidupan dengan mata iman yang tertuju kepada Yesus Kristus yang telah bangkit dan hidup, yang hari ini kami rayakan bersama-sama. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di dalam surga, untuk itu kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami selanjutnya dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan, karena kami percaya kehidupan kami tetap ada di dalam genggaman tangan kuasa-Mu. Karena itu kami yakin dan percaya hari esok senantiasa
kami dapat lalui bersama-sama dengan Tuhan. Segala rasa syukur masih tetap kami rasakan sampai hari ini Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami boleh bersyukur atas segala berkat yang Tuhan beri, baik itu kesehatan dan kekuatan, bertambahnya usia kelahiran, bertambahnya usia pernikahan. Tuhan yang juga mengaruniakan kelahiran dalam rumah tangga kami. Ya Bapa di surga, segala berkat yang Kau berikan kepada kami, semuanya itu oleh karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, inilah yang menjadi doa kami, serta syukur kami, serta pergumulan-pergumulan kami, yang kami naikkan kepadamu tak henti-hentinya ya Tuhan, karena Engkaulah kekuatan dan pengharapan bagi kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Di atas semua ini Bapa, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kebangkitan Kristus memungkinkan kita memiliki hidup yang berarti. Itulah hidup yang mengasihi Allah dan sesama. Maka, marilah kita wujudkan kasih kepada Allah dan sesama melalui persembahan sukarela guna pelayanan kasih dan keadilan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sampai
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena kebangkitan Tuhan Yesus membuat hidup kami berarti lagi. Terimalah persembahan sekeluarga kami sebagai wujud kesediaan kami untuk mempersembahkan hidup yang berarti bagi sesama demi kemuliaan-Mu. Berkatilah hidup dan kerja layan kami, dan jadikan kami saksi-saksi Kristus di dunia, agar melalui kami banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pesan Paskah tahun 2020 Jemaat GPIB Salom DKI Jakarta. Paskah adalah peristiwa penting yang kita ingat rayakan setiap tahun. Kita mengimani bahwa Tuhan yang mati karena dosa manusia telah bangkit. Kebangkitannya membuat iman percaya kita kepada Yesus tidak sia-sia. Kaum perempuan menjadi saksi pertama dalam kebangkitan Yesus. Karena pagi-pagi benar mereka sudah datang ingin untuk meminyaki jasad Yesus. Semangat ini membuat mereka menjadi saksi pertama peristiwa Paskah. Malaikat yang dijumpai menguatkan mereka dengan kata, "Jangan takut," dan mengarahkan mereka untuk menyampaikan peristiwa ini kepada para murid. Paskah mengingatkan kita juga tentang sejarah umat pilihan Allah, yakni Israel. Bagi bangsa Israel, Paskah merupakan peristiwa penting dalam sejarah iman mereka. Peristiwa ini dihayati oleh orang Israel pada saat tulah ke-10, yakni kematian anak sulung tidak melanda mereka, serta pembebasan dari tanah Mesir. Paskah mereka rayakan dalam suasana yang tidak kondusif, penuh ketakutan, tergesa-gesa, dan syarat ancaman. Namun ada rasa juga gembira karena mereka akan keluar dan bebas dari perbudakan Mesir. Peristiwa ini senantiasa dikenang oleh Israel melalui Paskah secara turun-temurun, bahwa janji Tuhan, penyertaan, topangan, dan campur tangan Allah selalu hadir dalam pergumulan yang dihadapi mereka. Paskah yang kita rayakan selalu menyatukan umat dalam ibadah subuh, yang kebanyakan dilakukan di halaman gedung gereja atau di tempat terbuka dengan kehadiran jemaat yang lebih banyak dari biasanya. Namun Paskah tahun 2020 ini kita rayakan dalam kehangatan persekutuan keluarga di rumah masing-masing. Media online membuat kita terhubung dengan pelayanan dan saudara kita seiman di tempat yang lain, dan secara iman pasti kita terhubung dengan Dia yang kita rayakan dalam peristiwa Paskah ini. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, juga bumi pertiwi, mendorong gereja, khususnya GPIB, untuk terus berpikir dan bertindak kreatif dalam menata pelayanan gereja agar tetap tampil seperti yang telah dilakukan oleh kita GPIB Salom saat ini. Bapak dan Ibu serta saudara terkasih warga jemaat GPIB Salom yang dikasihi Tuhan Yesus. GPIB Jemaat Salom DKI Jakarta untuk perayaan Paskah Subuh 2020 telah terbentuk kepanitiaan dan secara bersama dengan PHM sudah merencanakan berbagai acara kegiatan yang dapat mengingatkan kita terhadap peristiwa Paskah 2000 tahun yang lalu. Tema perayaan Paskah yang sudah dipilih oleh Majelis GPIB Salom adalah "Jadilah kehendak-Mu", Matius 26 ayat 39. Panitia Paskah Subuh tahun 2020 dalam penugasan perayaan Paskah Subuh sudah mempersiapkan sesuatu yang diharapkan terbaik dengan selalu berkoordinasi dan mohon petunjuk dari Majelis Jemaat GPIB Salom. Namun semua rencana ini menjadi hanya sebuah
angan-angan dan hayalan. Karena suasana pandemi COVID-19 yang mewabah saat ini tidak memungkinkan untuk acara tersebut dilaksanakan. Hal ini juga sesuai dengan himbauan pemerintah, sinode dan keputusan Majelis GBB Salom. Kita bersama berdoa, kiranya kegiatan Paskah Subuh tahun 2021 yang akan datang dapat kita laksanakan acara demi acara dengan baik yang berkenan di hati semua warga jemaat GBB Salom. Tidak berkelebihan kiranya bila kami dari Panitia Paskah 2020 mengingatkan dan mengajak semua warga jemaat GBB Salom kiranya dapat mempersembahkan kepada gereja hasil aksi puasa Prapaskah yang dapat dikumpulkan dalam botol air mineral 600 ml serta dihias dengan selama masa Prapaskah kemarin. Namun dengan kondisi yang sangat terbatas ini, dimohon kiranya Bapak, Ibu, Saudara dapat mendokumentasikan melalui foto depan dan belakang botol hias masing-masing dan dikirimkan ke panitia untuk dinilai ke WA 081300355522. Sedang dana aksi puasa Prapaskah dapat ditransfer ke rekening GBB Salom DKI Jakarta pada Bank Mandiri nomor rekening 1220098042347 yang juga ada tertulis di depan kop tata ibadah. Akhir kata, kami dari Panitia Perayaan Paskah menyampaikan selamat Paskah dan mohon maaf kepada seluruh warga jemaat GBB Salom yang kami hormati atas tidak terlaksananya perayaan Paskah Subuh tahun ini sesuai dengan harapan kita bersama. Dan mohon maaf kami juga kepada segenap majelis, PHM dan Bapak Pendeta GBB Salom DKI Jakarta. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Salom. Jakarta 11 April 2020. Atas nama seluruh Panitia Paskah 2020. Carmen Manurung. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Dengan penuh sukacita kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah Paskah kita pada hari ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.